tatkala kita ngomong alhamdulillah, Pak, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka Allah ngomong tuh kepada malaikat, malaikat, ini lihat nih hambaku ini, aqaituhu, aku memberikan kepadanya ma akan perkara, maksudnya nikmat ya, la qudra, yang tidak berharga, lahu baginya, fa'aqoni, lalu dia memberikan padaku ma akan sesuatu, la qimata, yang tidak ternilai harganya, lahu baginya. Kita misalnya 1 miliar, terus anak kita kasih 1 juta, ya buat anak kita gede, buat kita yang punya 1 miliar tenang aja, masih banyak yang kita pegang daripada yang kita berikan. Nah sama, nikmat yang kita dapetin itu bagi Allah gak ada apa-apa. Tapi ketika kita membalasnya dengan lafaz alhamdulillah, kita membalasnya dengan memuji Allah, nah itu adalah luar biasa. Hukum Allahnya ya lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi, bagi Allah lah, milik Allah lah, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wal ard, dan juga di bumi. Jadi ini latihan tauhid ya, Pak. Latihan tauhid. Boleh, Allah nggak marah kok. Kita ngakuin itu semua. Kita punya motor, kita bilang ini motor saya. Kita punya rumah, kita bilang ini rumah saya. Kita punya istri, punya anak, kita ngomong ini istri dan anak saya. Boleh. Allah nggak ngeharamin tuh, nggak ngelarang. Cuman secara tauhid harus dilurusin. Karena gimana pun juga kita nggak mungkin punya rumah, kita nggak mungkin punya motor, kita nggak mungkin punya duit, bahkan kita nggak mungkin punya istri, punya anak kalau nggak ditakdirin Allah memiliki itu semua. Kan begitu. Daya upaya kita, kemampuan kita, itu semuanya atas izin Allah, milik Allah. Jadi secara hakikatnya gitu. Ketika kita mengucap alhamdulillah, maka itu membatasi kesombongan kita. Ada orang nanya, ini rumah siapa? Terus kita ngomong, ya ini alhamdulillah rumah saya. Nah, ini motor siapa nih? Keluaran baru ini. Terus kita ngomong, alhamdulillah ini motor saya. Kita ngomong punya saya berarti seakan-akan itu milik kita beneran. Padahal ada peran Allah di situ yang memberikan kita kemampuan untuk beli motor. Tapi kita batasin tuh kesombongan kita itu dengan alhamdulillah. Nah, lillahnya ini membatasi itu. Makanya makruh menurut fuqaha, menurut ulama-ulama fikih, ketika kita mengucapkan suatu nikmat, membicarakan suatu nikmat, tapi dia nggak mengucap alhamdulillah. Nah kenapa? Karena takutnya dia jatuh dalam kesombongan. Orang kalau udah sombong berarti dia menghilangkan peran Allah. Lah kalau yang orang berilmu saja, orang-orang alim, ulama-ulama, mereka saking takutnya jatuh ke jurang kesombongan, nggak mau menampakkan kealimannya, nggak menampakkan kepinterannya, nggak menampakkan kesolehannya. Harusnya kita yang awam, yang bodoh, lebih daripada itu. Nah enggak, zaman sekarang fenomena ya, orang awam, orang biasa kemana-mana pakai gamis. Yang ustadz juga begitu-gitu amat. Bukan tidak boleh, sekali lagi ya, silakan pakai gamis, pakai sorban, nggak apa-apa. Tapi ingat, ada resiko kesombongan di situ, ada resiko takabur di situ, dan itu akan menghancurkan semua hal yang menjadi ibadah kita. Silakan pakai gamis, silakan pakai sorban, niatin ini sunnah Nabi. Itu jangan buat petatang petenteng supaya dianggap keren, supaya dianggap hebat. Bukan. Ucapan manusia, pujian manusia nggak penting. Buat kita yang penting adalah pujian kita kepada Allah, karena itulah yang dinilai oleh Allah sebagai hal yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin.
Al-faidatu adapun faedah asaminatu yang kedelapan. Faedah yang kedelapan, ada sebuah hadis anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya beliau, baginda Nabi, qala itu pernah bersabda, idza an'ama, jika memberi nikmat. Siapa yang memberi? Allah subhanahu wa ta'ala, ala abdihi, atas hambanya, nikmatan, akan suatu nikmat. Nikmat apa saja ya. Fayaqulu, lalu kemudian berkatalah, siapa yang berkata? Al-abdu, si hamba tadi. Ketika dapat nikmat itu, si hamba ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Maka fayaqulu, berfirmanlah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita ngomong alhamdulillah, Pak, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, unzuru, lihatlah oleh kalian, ila abdi, kepada hambaku ini. Allah ngomong tuh Pak pada malaikat, malaikat, ini lihat nih hambaku ini, aqaituhu, aku memberikan kepadanya, ma, akan perkara, maksudnya nikmat ya, la qudra, yang tidak berharga, lahu, baginya, fa'aqoni, lalu dia memberikan padaku, ma, akan sesuatu, la qimata, yang tidak ternilai harganya, lahu, baginya. Jadi nikmat yang kita anggap bagus, hebat, lebih lezat gitu ya dan sebagainya, ini bagi Allah sebetulnya biasa, Pak. Terus kita mengucap alhamdulillah, bagi Allah itu luar biasa. Jadi nikmat yang enak, nikmat yang lezat, nikmat besar dan sebagainya, itu mah bagi kita aja, ya, bagi kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Tapi bagi Allah mah enggak. Allah ngasih biasa aja. Kita misalnya dikasih duit sama orang 1 miliar, terus anak kita kasih 1 juta. Ya buat anak kita gede, wah gede banget Pak 1 juta. Iya buat anak kita. Buat kita yang punya 1 miliar, tenang aja. Masih banyak yang kita pegang daripada yang kita berikan. Jadi sepele, ibaratnya gitu. Nah sama, nikmat yang kita dapetin, nikmat sehat, ya, nikmat dijauhkan dari bala, nikmat istri gitu ya, anak cucu, termasuk harta, kendaraan, rumah, tempat tinggal dan sebagainya, itu bagi Allah gak ada apa-apa. Tapi ketika kita membalasnya dengan lafaz alhamdulillah, kita membalasnya dengan memuji Allah, nah itu bagi Allah adalah luar biasa. Jadi ketika kita mengucap alhamdulillah, ya, alhamdulillah saya punya mobil, saya punya motor, maka keyakinan tersebut sifatnya hanya manusiawi, sifat diri kita sebagai manusia, ya. Jadi adapun hukum Allahnya mah enggak. Hukum Allahnya ya lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi, bagi Allah lah, milik Allah lah, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wal ard, dan juga di bumi. Tapi bagi kita, ini rumah saya, ini motor saya, ini istri saya, ini anak saya, ini cucu saya. Kita ketika mengucap kayak begitu, tauhidnya harus dikuatin, harus dilurusin, bahwa ucapan kita itu indanas di sisi kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah. Tapi tauhid kita harus ngomong bahwa indallah, bagi Allah tetap lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi ini latihan tauhid ya Pak. Latihan tauhid. Boleh, Allah gak marah kok kita ngakuin itu semua. Ya, kita punya motor, kita bilang ini motor saya. Kita punya rumah, kita bilang ini rumah saya. Kita punya istri, punya anak, kita ngomong ini istri dan anak saya. Boleh, Allah gak ngeharamin tuh, gak ngelarang. Cuman secara tauhid harus dilurusin. Karena gimana pun juga
Kita nggak mungkin punya rumah, kita nggak mungkin punya motor, kita nggak mungkin punya duit, bahkan kita nggak mungkin punya istri, punya anak kalau nggak ditakdirin Allah memiliki itu semua. Kan begitu. Daya upaya kita, kekuatan kita, kemampuan kita, itu semuanya atas izin Allah. Ya, kalau Allah nggak memberikan kekuatan pada kita, Allah nggak memberikan kemampuan pada kita, ya kita nggak punya apa-apa tuh. Nggak punya kita rumah, nggak punya kita motor, nggak punya kita duit, nggak punya istri dan anak cucu dan seterusnya. Ya. Nah, bagi Allah, lafaz alhamdulillah yang kita ucapkan itu justru luar biasa dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita menganggapnya nikmat itu yang luar biasa. Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki buat kita. Bagi Allah, lafaz alhamdulillah ya Allah itu yang gede. Alhamdulillah ya Allah saya dapat rezeki. Nah, kata alhamdulillah itulah bagi Allah yang luar biasa. Sementara nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut ya biasa aja. Menurut Allah nggak luar biasa. Nah, orang yang ngucap alhamdulillah itu dibanggain sama Allah. Nggak tanggung-tanggung Pak, malaikat langit dipanggil. Malaikat, ini sini. Kenapa? Unzuru ila abdi. Lihat tuh, hambaku yang mengucap alhamdulillah. Jadi kalau bahasa wali-wali tuh, bahasa waliullah itu, biarlah tidak terkenal di muka bumi, yang penting terkenal di dunia langit. Wow, gitu. Jadi bahasanya wali tuh, biarin kita di dunia nggak dianggap orang, biarin. Apa sih pentingnya dianggap orang, dielulukan, dipuji? Wah, alim kamu ya, wah pinter kamu ya, wah hebat kamu. Apa gunanya dipandang manusia? Sementara dipandang sama langit kita jelek. Wah, apaan cuma ibadah sok-sokan doang. Wah, itu mah ibadah sombong doang. Lah, itu mah ngaji petantang petenteng doang. Gak penting. Tadi tuh bahasanya wali ya. Biarlah kita tidak terkenal di muka bumi. Biarlah kita dianggap rendah di muka bumi. Biarlah kita dianggap remeh di muka bumi. Tapi kita terkenal di dunia langit. Wow. Jadi bahasa dunia langit itu dikenal sama malaikat. Orang yang ahlul ilmi, dia senang belajar. Kalau dia berilmu ya dia ngajar. Dalam satu riwayat ketika dia wafat ya Bang, itu dijemput sama malaikat-malaikat. Bahkan orang yang ahlul ahli ilmu, dia kalau dimarahin sama seseorang, wabil khusus dimarahin sama istrinya, itu bidadari surga itu teriak, ya Allah cepat matiin tuh orang biar saya cepat ketemu sama dia, biar dia terbebas dari marah-marahannya orang, khususnya marah dari istrinya. Dan kita sampein di rumah ya. Jadi bidadari surga itu nungguin kita Bang. Orang yang alul ilmi, yang senang ngaji, ya, buka kitab, ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji akhlak, pokoknya ngaji. Belajar tentang apa itu akidah, belajar tentang fikih, belajar tentang syariat, belajar tentang sholat, belajar tentang baca Quran, belajar, itu orang disenengin sama malaikat. Sampai-sampai malaikat ngedoain ya supaya kita buru-buru meninggal, termasuk bidadari surga. Kalau kita diancam sama orang, dijelekin sama orang, diremehin sama orang, bahkan ketika kita dimarahin sama istri kita, pasti diantara kita pernah lah ya, pernah kan berantem sama istri, ya kan, dimarahin sama istri ya. Jangankan orang biasa, jamaah ustaz aja dimarahin sama istri. Dalam masalah di rumah tangga kita masih nyempetin ngaji, lah itu hebatnya di situ. Orang Pak biasanya kalau udah kena masalah itu ibadah males Pak. Ya, ada urusan di rumah tangga misalnya, kelilit hutang misalnya, ada masalah dengan tetangga misalnya, apalagi ribut sama anak, itu biasanya mau ngaji itu males. Lah kok kita masih berangkat ngaji? Kok kita masih berangkat ibadah? Wah itu top. Jadi ujian sebenarnya itu sebetulnya ketika kita mendapatkan masalah. Nikmat itu sebetulnya bisa dibilang nggak selamanya bagus juga. Ya, ada kalanya justru nikmat dari Allah, karunia dari Allah itu bisa menjauhkan kita dari Allah.
Ya harta misalnya banyak gitu. Harta kita yang banyak, kalau kitanya soleh, ya kita pakai tuh buat nyumbang musola, buat nyumbang majlis taklim, buat nyumbang acara maulid, buat nyumbang anak yatim. Kalau kitanya soleh, kalau nggak soleh, ya kita pakai buat enak-enakan, kita pakai buat poya-poya, kita pakai buat senang-senang. Jadi nikmat itu juga ya relatif ya, tergantung orang yang megang. Nah makanya ketika orang mengucap alhamdulillah saja, itu nilainya sudah luar biasa bagi Allah. Sementara nikmat itu sendiri yang diberikan Allah pada dia, nggak dianggap sama Allah. Remeh yang diberikan Allah kepada kita bagi Allah. Ya, mulai sekarang jadi tauhidnya ditata. Walaupun kita ngomong itu rumah siapa? Rumah saya lah. Itu motor saya lah. Walaupun kita ngomong itu punya saya, tapi tetap dalam kalbu kita harus ngomong lillahi ma fis samawati wal ardh. Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Gitu. Wa tafsiruhu, dan adapun penafsirannya atau penjelasannya dari hadis tersebut. Annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza an'ama, ketika Allah memberikan nikmat alal abdi kepada hambanya, kana maka adalah zalikal in'amu, nikmat tersebut itu ahadal asyai, adalah salah satu perkara al muqtadatu, yang biasa atau yang umum. Jadi ketika kita diberikan nikmat bagi Allah, itu adalah hal yang biasa, adalah hal yang umum. Misla annahu, sebagaimana misalnya sesungguhnya dia itu karena adanya orang itu jai'an, dia lapar, fa'at amahu, maka diberikan makanan dia. Ada orang lapar, dikasih rezeki sama Allah, bisa beli makanan. Aukana, atau adalah orang tersebut atsyanan, dia kehausan, fa'arwahu, maka kemudian diberi minumlah dia. Ada orang haus, dikasih minum. Aukana, atau adanya dia itu uryanan, telanjang, gak pakai baju, gak pakai pakaian, fakasahu, maka diberilah pakaian dia itu. Nah itu semua nikmat-nikmat yang bagi Allah itu biasa, tapi bagi kita luar biasa. Amma idza qala, maka ketika berkata al-abdu, si hamba tadi, alhamdulillah, kok hamba Allah itu ngomong, kita ngomong alhamdulillah, karena maka adanya maknahu, maknanya tersebut, anna kulla hamdati, bahwa sesungguhnya setiap bentuk pujian, bihi dengannya, ahadun seseorang tadi, minal hamidina, dari orang-orang yang memuji, fahuwa, maka itu adalah lillahi, milik Allah. Jadi ketika orang mengucap alhamdulillah, dia berarti dia membatasi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia itu dengan mengucap bahwa ini adalah milik Allah. Jadi secara hakikatnya gitu. Ketika kita mengucap alhamdulillah, maka itu membatasi kesombongan kita. Ada orang nanya, ini rumah siapa? Terus kita ngomong, ya ini alhamdulillah rumah saya. Nah, ini motor siapa nih? Keluaran baru ini. Terus kita ngomong alhamdulillah ini motor saya. Kita ngomong punya saya berarti seakan-akan itu milik kita beneran. Padahal ada peran Allah di situ yang memberikan kita kemampuan untuk beli motor. Tapi kita batasin tuh kesombongan kita itu dengan alhamdulillah. Nah lillahnya ini membatasi itu. Makanya makruh menurut fuqaha, menurut ulama-ulama fikih, ketika kita mengucapkan suatu nikmat tanpa mengucapkan alhamdulillah. Ya, walaupun tidak sampai haram ya, karena bisa saja alhamdulillahnya dalam hati. Tapi makruh buat orang-orang yang dia membicarakan suatu nikmat, tapi dia nggak mengucap alhamdulillah. Nah kenapa? Karena takutnya dia jatuh dalam kesombongan. Orang kalau udah sombong berarti dia menghilangkan peran Allah. Gitu. Ya, makanya sering-sering lah ya mengucap-ucap alhamdulillah, khususnya untuk masalah nikmat. Kalau kita dapat nikmat, jangan lupa sertai dengan alhamdulillah. Wa kullu hamdin, dan setiap pujian, lam yakti, yang mana terucap bihi dengannya, ahadun seseorang, minal hamidina, dari orang-orang yang memuji, wa amkana, dan hal-hal yang mungkin, fi hukmil akli, dalam hukum akal, duhulihi, yang termasuk di dalamnya,
fil wujudi, pada kejadiannya atau pada wujudnya. Sesuatu yang mungkin menurut akal secara wujudnya, fahuwa, maka adapun dia itu lillahi, juga milik Allah. Wadhalika, dan adapun pujian milik Allah tersebut, yadkhulu, masuk dia, fihi, di dalamnya, jami'ul mahamidi, seluruh pujian, allati dzakaroha, yang mengucapkannya malaikatul arsy, malaikat arsy. Jadi ketika kita mengucap alhamdulillah, lafaz alhamdulillah tadi meliputi ucapan makhluk lain, maksudnya begitu, termasuk ucapan malaikat arsy, wal kursi, dan juga malaikat kursi. Ya, jadi arsy sama kursi ada penjaganya. Wasakanu, dan juga malaikat yang menghuni atbaqos samawati, lapisan-lapisan langit. Langit dari lapis pertama, lapis kedua ya, terus sampai ketujuh itu ada malaikat-malaikat penjaganya. Ketika kita mengucap alhamdulillah, berarti termasuk ucapan alhamdulillahnya si para malaikat. Lah kenapa? Kan mereka juga mengucap alhamdulillah. Sementara lafaz alhamdulillah itu nggak ada kata saya. Yang kita bahas kemarin tuh. Beda sama astagfirullah. Kalau astagfirullah, saya memohon ampun pada Allah. Tapi kalau alhamdulillah langsung segala puji bagi Allah. Maka kata segala puji bagi Allah itu secara hakikat bukan cuma diucapin sama kita, tapi juga diucapin orang-orang banyak, diucapin orang-orang yang juga mengucap alhamdulillah, termasuk malaikat. Ya, malaikat yang menjaga arsy, malaikat yang menjaga kursi, malaikat yang menjaga lapis langit dari lapis langit pertama sampai lapis langit ketujuh. Mereka kan juga mengucap alhamdulillah. Berarti pahala kita mengucap alhamdulillah itu nggak dihitung satu, tapi dihitung sebanyak makhluk. Ya, makanya ada wiritan ulama tuh kalau doa, alhamdulillah adada khalqi, ya Allah saya bersyukur kepada Engkau sesuai jumlah bilangan hamba dan makhlukmu. Nah, kalau kita kan alhamdulillah itu biasanya. Nah, tapi ulama-ulama sampai segitu, alhamdulillahi adada khalqi, ya Allah segala puji bagi Engkau ya Allah jumlah bilangan makhluk yang Kau ciptakan. Kan Allah nyiptain makhluk banyak banget dari zaman azali malah kan. Dari zaman sebelum diciptakannya alam semesta ini, dari setara pertama itu Allah nyiptain alam semesta itu berapa triliun jumlah makhluk sampai sekarang, belum sampai hari kiamat. Makanya orang yang mengucap alhamdulillah bukan cuma satu pahalanya, tapi dihitung dengan ukuran makhluk-makhluknya Allah, termasuk malaikat. Bahkan dan sampai di situ, wa jami'ul mahamidi, dan juga seluruh pujian allati dzakaroha, yang mengucapkannya pujian tadi, jami'ul anbiya'i, seluruh nabi tuh. Kan nabi juga puji Allah, alhamdulillah gitu ya. Maka pujian yang kita baca itu juga termasuk pujiannya para nabi. Min adamin, dari Nabi Adam alaihi salam, ila Muhammadin, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pujian dari zaman Nabi Adam, termasuk Nabi Adam itu sendiri, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita dapat pahalanya. Wa jami'ul mahamidi, dan juga seluruh pujian allati dzakaroha, yang mana mengucapkannya, jami'ul auliya'i, seluruh aulia, seluruh wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, wal ulama, dan juga para ulama, wa jami'ul khalqi, dan seluruh makhluk, wa jami'ul mahamidi, dan juga seluruh pujian allati satadkurunaha, yang akan mengatakannya, ila waktu qaulihim, sampai waktu mengatakannya, saatnya nanti mereka. Tuh. Pujian alhamdulillah tadi bukan cuman yang terdahulu, ya, bukan cuman para malaikat, bukan cuman dari zaman Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapan alhamdulillah ini yang kita baca itu berpahalanya sampai ila waktu qaulihim, sampai nanti waktu di mana mereka itu membaca alhamdulillah, berarti sampai hari kiamat. Pahala yang kita baca dari lafaz alhamdulillah. Nah, ini pentingnya ilmu. Beda Pak, orang yang ngerti ilmu sama yang cuman sekedar ngamalin. Pahalanya nggak mungkin sama. Gampangnya gini, ada orang sholat,
nggak ngerti bacaan, nggak ngerti maknanya sholat. Sementara kita sholat ngerti bacaannya, dan kita tahu sholat itu menghadap Allah, bentuk penyembahan kepada Allah, sebagai perintah Allah kita laksanain. Mana mungkin malaikat nilai pahala kita dengan pahala si fulan yang nggak ngerti sholat, yang cuman asal rukuk, diri, sujud, terus di pahala itu sama sama kita? Mana mungkin? Ya kan? Logikanya begitu. Begitu pula dengan ibadah yang lain. Puasa juga begitu. Orang puasa cuman apa kayak bocah misalnya, lapar nan aus, dimingin-mingin ntar kalau pol dibeliin baju lebaran. Dengan orang yang puasa seperti kita puasanya benar, kita perbanyak baca Quran, malamnya sholat taraweh, ya pasti pahalanya beda. Paham ya maksudnya ya? Jadi ibadah itu ketika diilmukan itu beda pahalanya dengan orang yang hanya sekedar ibadah. Pun dengan lafaz alhamdulillah. Orang yang tahu dengan makna lafaz alhamdulillah, apalagi sampai pahalanya segitunya, maka ya tentunya nilainya beda sama orang yang cuman sekedar ucap alhamdulillah doang. Alhamdulillah. Karena dia nggak tahu ilmunya, karena dia nggak belajar, karena dia nggak ngaji, ya dapat pahala. Cuman segitu doang. Alhamdulillah, udah segitu doang. Sementara kita yang tahu maknanya alhamdulillah, oh sampai segitunya ya. Emang kalau dipikir-pikir benar juga, dari Allah menciptakan alam semesta, dari zaman Nabi Adam, semuanya main muji, alhamdulillah. Ya. Kalau dipikir-pikir, wah benar juga, berarti saya dapat pahalanya mereka semua. Kenapa? Karena kita satu komando, alhamdulillah. Makanya jangan heran ketika nanti di akhirat kita dihadapkan dengan pahala-pahala yang kita nggak duga-duga. Ya, jadi ada ntar di akhirat itu pahala yang nggak kita duga-duga. Jangankan di akhirat, di alam barzah deh. Ya belum akhirat nih, belum kiamat nih, di alam barzah. Nanti bakal banyak pahala yang kita nggak duga-duga. Ya sebagaimana banyak juga dosa yang nggak kita duga-duga sebetulnya. Sama ya. Kita bicara yang pahala yang enak-enak aja ya. Ketika kita nanti meninggal misalnya gitu, dapat kita tuh pahala. Oh, kamu nih alhamdulillahnya banyak. Dalam hati kita perasaan saya alhamdulillah dikit deh. Paling habis sholat doang 33. Itu juga kalau sholat jamaah. Ya, kalau sholat sendiri kagak saya. Ya, udah habis salat kan udah lebih pakai sejadah. Perasaan alhamdulillah sih dikit gitu ya. Akhirnya malaikat di total Pak nih lihat. Sedikitnya alhamdulillah yang kamu ucapkan, sedikitnya lafaz alhamdulillah yang kamu bacakan, itu nilainya sebetulnya berkali-kali lipat. Karena itu satu komando. Dari zaman alam semesta ini diciptakan, bahkan itu termasuk di dalamnya para anbiya, para nabi, para rasul, para ulama, para waliullah, itu tercakup di dalamnya. Maka pahala-pahala itu masuk dalam pahala lafaz alhamdulillah yang kamu sampaikan. Bahkan lafaz alhamdulillah yang kamu sampaikan ini itu sampai nanti pada waktunya, maksudnya waktunya sampai nanti meninggal, sampai hari kiamat. Ya, bahkan sampai mereka masuk ke dalam surga. Nah, ini penjelasannya. Ketika orang masuk ke dalam surga disebutkan wa da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Yunus ayat 10. Dakwahum, adapun doanya mereka, ucapannya mereka, orang-orang yang ahlul jannah, penghuni surga, fiha di dalamnya, di dalam surga. Ketika kita masuk surga nanti Pak, apa yang diucapkan? Subhanakallahumma, subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa tahiyyatuhum, dan juga salam penghormatan mereka, fiha di dalamnya, di dalam surga, salamun, yaitu lafaz salam, wa akhiru da'wahum, dan akhir doa-doa mereka, ucapan mereka ketika mendapatkan nikmat di dalam surga, fasilitas, ini loh istana kamu, ini loh pelayan-pelayan kamu, ini loh keluarga kamu yang selama ini kamu ajak ibadah. Ketika kita melihat itu semua, maka wa akhiru da'wahum, ucapan yang terakhir diucapkan oleh mereka-mereka penghuni surga, yaitu anilhamdulillahi rabbil alamin, yaitu ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pahala yang ucapan Anda tadi ya, itu sampai nanti ke masuk surga. Gua kagak kehitung itu Pak, pahala alhamdulillah doang. Baru alhamdulillah
alhamdulillah, belum yang lain, belum subhanallah, belum Allahu akbar ya. Jadi pahala alhamdulillah itu sampai segitunya ya. Karena orang-orang yang masuk ke dalam surga itu nanti mereka akan mengucapkan alhamdulillah subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biasa. Jadi ucapannya ketika bertemu dengan Allah, ucapan tasbih subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Nah ketika mereka berada dalam istananya, mereka berada dalam fasilitas-fasilitas surga ya, mereka bertemu dengan sejawatnya, ketemu dengan para ahlul jannah lainnya, penghuni surga lainnya, maka wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa tahiyyatuhum, salam penghormatan mereka di dalamnya yaitu salam ya, assalamualaikum. Assalamualaikum pulang. Oh, ketemu juga kita di sini. Iya. Oh. Mampir gak ke neraka? Enggak dong. Jamaah ikhlas. Oh, ya kan? Nah, kita datang bareng-bareng. Nah, ketika mereka berkumpul dan menikmati fasilitas surga, wa akhiru da'wahum, mereka mengakhiri semuanya itu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi lafaz alhamdulillah itu ke bawah sampai surga. Ya, cuman ini kalau saya pribadi, kalau buat doa mungkin di antara bapak-bapak, kalau jeli itu suka dengerin gitu ya. Kalau saya sendiri kalau buat doa yang terakhir itu saya bacanya bukan subhanakallahumma, tapi saya depanin. Jadi saya ngikutin guru. Ini lafadznya Quran aslinya. Jadi lafadz Qurannya itu subhanakallahumma, subhanaka baru kemudian Allahumma. Nah kalau saya bacanya enggak. Kalau saya bacanya Rabbi da'wahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum biasa. Jadi saya nggak pakai Allahumma. Kalau seandainya Bapak dengar saya baca doa seperti itu, biasanya kan saya baca di akhir tuh. Nah, kalau teks aslinya, teks asli lafaz di surat Yunus ayat 10 ini, dakwahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahirabbil alamin. Karena untuk doa guru saya dulu ngajarinnya kita ubah. Ini kan buat penghuni surga, sementara doa ini untuk kita waktu masih di dunia, maka di situ diganti ya, Robbi wahai Tuhanku ya, dakwahum, adapun doa-doa mereka, ucapan-ucapan mereka, fiha di dalamnya, di dalam surga yaitu subhanaka, maha suci engkau, langsung wa tahiyyatuhum, dan salam penghormatan mereka, fiha di dalamnya, di dalam surga, salamun salam. Sementara wa akhiru da'wana, kami mengakhiri doa kami alhamdulillahirabbil alamin dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau untuk doa, kalau saya pribadi itu saya bedain mengikuti guru saya. Ya Bapak mau ikutin silakan, enggak pun enggak apa-apa. Kalau yang umum biasanya orang bacanya ya standar aja, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, kan gitu. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin sallallahu ala Muhammad kalau berdoa gitu ya. Nah kalau saya enggak, kalau saya awalnya pakai Robbi da'wahum, jadi Allahumma-nya diganti sama Robbi di depan. Robbi da'wahum fiha subhanaka, nggak pakai Allahumma, langsung wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Itu ijazah dari guru saya. Tapi itu bukan Quran. Kalau yang Quran yang ini, yang Quran ini yang subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, gitu ya. Summa jami'u hadhil mahamidi, dan kemudian seluruh pujian-pujian ini itu mutanahiyatun, terbatas ya. Wa amal mahamidi, dan adapun pujian allati la nihayata, yang tanpa batasan, yang tanpa kesudahan, laha baginya dia, yaitu adalah allati sayatuna, yang mana akan diucapkan biha dengan hal tersebut abadal abadi, selama-lamanya, wadah roddahirina, dan juga sepanjang masa. Jadi ucapan alhamdulillah yang hakikat, yang selama-lamanya, yang gak bakal terputus, ya ucapannya ahlul jannah, ucapannya penghuni surga. Sebab di surga itu nanti semuanya abadi. Jadi termasuk ucapan alhamdulillah. Fakulu hadhil aqsami, maka setiap dari pembagian ini, allati la nihayata, yang mana tanpa batas, tanpa kesudahan, laha baginya, itu dakhilatun, ya karena tercakupnya tahta qaulil abdi,
pada ucapannya seorang hamba alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu semua tercakup dalam ucapan hamba-hamba Allah. Falihada sababi, maka oleh karena sebab ini qala ta'ala, berfirmanlah Allah Ta'ala yang tadi itu unzuru, ini hadisnya hadis qudsi ya, bukan ayat Quran. Unzuru, wahai malaikat, unzuru, lihatlah oleh kalian ila abdi, kepada hambaku. Tuh lihat tuh hambaku, dia ngucap alhamdulillah setelah saya kasih nikmat, kata Allah. Qad a'taituhu, sungguh telah aku memberikan padanya nikmatan wahidatan, nikmat yang satu, la qadra, yang tidak ada harganya, yang gak bernilai, laha baginya, fa'atoni, tapi dia memberikan padaku minasyukri, berupa rasa syukur, ma, atas perkara, la hadda, yang tanpa batas, lahu bagi dia, wala nihayatan, dan juga tanpa berkesudahan, lahu baginya. Gitu. Makanya tadi sempat saya singgung, ya udahlah di dunia mah ya Pak, ibadah ngaji banyakin, udah begitu, udah intinya kita begitu aja, nggak usah pakai sombong-sombongan. Kalau kita dapat peluang kesempatan ibadah dengan banyak, dengan baik, bahkan bisa ngajak orang dakwah, ngajak istri, ngajak anak, udah jadikan itu sebagai bentuk perwujudan alhamdulillah. Nggak usah aneh-aneh, maksudnya nggak usah sombong-sombongan ya. Sebab apa? Kalau yang bikin hancur itu nanti sombongnya itu soalnya ya. Kan tadi batasan tadi ya, ketika kita ngomong, wah ini mah rumah saya, nah itu kesombongan ini kan alhamdulillah jadi terbatas. Oh iya ini milik Allah, oh iya ini lillah gitu ya, oh ini lillah. Jadi walaupun kita ngomong ini motor saya, tapi ada alhamdulillah. Nah alhamdulillah itu menghancurkan kesombongan kita yang mengaku ini motor saya. Ngeri, sombong itu ngeri, takabur itu, ujub itu ngeri. Kenapa? Itu bisa ngancurin semua. Ya termasuk masalah pahala dari ibadah kita. Makanya dalam istilah tasawuf ada istilah makom tajrid ya, makom yang tinggi. Jadi orang itu bisa usul ya. Nah salah satu muridnya Imam Abu Yazid Al-Bustami, ini salah satu wali, salah satu imam dalam tasawuf kita ya. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini namanya imam besar Pak ya, imam besar, imam gede. Itu saking alimnya beliau ya, itu disebutin alladzina ru'unahu, ketika orang-orang melihat dia maka zukirallah, langsung ingat Allah. Makanya ulama-ulama itu ngasih ciri orang yang dekat sama Allah, orang yang menjadi waliullah itu kalau kita ngelihat dia maka kita langsung ingat Allah. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini ya bisa dibilang walinya para wali juga. Jadi kalau orang ngelihat dia langsung ingat Allah. Orang kafir ngelihat dia masuk Islam. Saking indahnya wajahnya, saking menggetarkan wajahnya. Jadi makomnya istilahnya udah makom tajrid namanya. Ya kita tanya, kita dilihat orang ingat Allah apa ingat setan? Nah, ya namanya wali, muridnya juga pinter-pinter Pak. Apalagi orang zaman dulu, ulama tuh biasanya zaman dulu punya murid ulama juga. Beda sama zaman sekarang ya. Zaman dulu Imam Malik sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik. Imam Malik gurunya imam besar, ulama besar, punya murid Imam Syafi'i, ulama besar. Kalau sekarang enggak, muridnya begitu-gitu aja udah. Jadi murid aja selama ya enggak apa-apa. Nah, Imam Abu Yazid Al-Bustami ini pernah dikritik sama salah satu muridnya. Wahai guru, saya kok nggak nyampe-nyampe usul ya? Kalau bahasa kita tuh ngerentak gitu ya, ngerentak hati kita ke Allah. Kok teman-teman saya yang lain kok udah pada usul, ya, udah pada nyampe pada Allah, kok saya enggak ya? Padahal saya paling alim, dan emang paling alim. Murid ini paling alim, paling pinter, paling dihormatin sama masyarakat. Bahasa kita mah, kalau ada orang meninggal ya yang ngasinin gitu, dia mandiin gitu ya dan sebagainya. Pokoknya paling alim lah. Kenapa teman-teman saya kok bisa nyampe usul sementara saya enggak? Apa kata Imam Abu Yazid Al-Bustami? Kamu mau nyampe usul? Maulah Imam. Masa saya alim, saya pintar, saya ibadah, saya lebih terkenal dibandingin teman-teman saya. Orang-orang tuh masyarakat kenalnya saya, nggak kenal mereka. Kenapa mereka bisa nyampe tingkatan usul sementara saya belum? Akhirnya kata Imam Abu Yazid Al-Bustami itu lihat ada sekeranjang kacang di situ. Kamu ambil, kamu panggul pakai pala, terus kamu datang ke pasar, kamu jualin. Itu ada sekeranjang kacang, kamu panggul, ya biasa kayak orang manggul gitu ya. Terus kamu bawa ke pasar, kamu jualin.
Apa kata si murid ini? Wahai imam, saya ini orang alim, saya ini orang pinter, saya orang soleh, masa saya ngangkutin kaca? Apa kata orang imam? Apa kata Imam Abu Yazid Al-Bustami? Itulah yang membuat kamu tercegah dari usul. Itulah yang membuat kamu tercegah dari makrifat. Itulah yang membuat kamu terhalang dari Allah. Jadi ilmumu gak ada apa-apanya, kesolehanmu gak ada apa-apanya, ibadahmu gak ada apa-apanya selama masih ada kesombongan di dalam hatimu itu. Makanya banyak cara-cara ulama yang digunakan oleh beliau-beliau untuk menghancurkan kesombongan, Pak. Tidak sedikit yang digunakan itu adalah hal-hal yang ekstrim, hanya untuk menghancurkan kesombongan. Banyak orang-orang alim, pinter, tapi berpenampilan seperti orang biasa. Bapak kenal Gus Baha tuh ya. Gus Baha tuh pinternya luar biasa. Ustadz Adi Hidayat pinternya luar biasa, tapi jarang pakai sorban. Kenapa? Apa mereka nggak tahu tentang sunnah? Tahu, mereka lebih paham. Tapi kenapa kok nggak pakai sorban, nggak pakai gamis? Karena saking untuk menundukkan keilmuannya, saking takut dianggap sombong. Karena ulama, orang pintar itu rawan sombong. Orang ahli ibadah itu rawan sombong. Bukan berarti gak boleh pakai gamis, pakai gamis gak apa-apa sih kalau Jumatan pakai gamis, pakai sorban. Tapi sesekali aja. Kenapa? Karena khawatir nanti kesombongan di situ. Makanya mohon maaf kayak maulid gitu ya, saya lebih senang duduk di luar. Itu khusus jamaah ya, makanya gak usah manggil panggung, enggak penting panggung, saya nggak penting. Ya. Kalau Pak Joakim udah tahu, pokoknya saya jangan di panggung. Gitu. Itu dalam rangka, mohon maaf, saya minta bantuan Bapak juga untuk menghancurkan kesombongan saya. Penting Pak ngancurin kesombongan, saya takut, saya khawatir Bapak memuliakan saya, ngagungin saya, nganggap saya itu orang hebat, itu yang saya takut. Kalau Bapak senang karena ilmu, alhamdulillah saya bersyukur. Tapi kalau Bapak ngagungin saya, menganggap saya hebat, saya bahaya. Dan saya menikmati, wah itu bahaya lagi tuh. Dan saya menikmati diagungkan seperti itu bahaya lagi. Bukan berarti ada atas panggung jelek enggak ya, tetap bagus. Maksudnya gini, jadi ulama itu kalau dalam sikap tuh nggak bisa dipandang sebetulnya Pak. Ya, nggak bisa dinilai. Kenapa nggak bisa dinilai? Karena dia menjaga konstitusi akidah, dia menjaga konstitusi syariat. Bapak bayangin kalau semua ulama pakai sorban, maka orang awam akan nganggep, oh berarti kalau sholat pakai sorban. Berhubung ada ulama yang nggak pakai sorban, maka kemudian orang-orang awam seperti kita nganggep, oh berarti kalau sholat kagak wajib pakai sorban. Ya, itu konstitusi syariat tuh. Yang secara nggak langsung kita sebetulnya udah terdidik dengan itu, gitu. Yang nggak kita sadari sebetulnya. Ya, jadi harus dipahami. Kadang-kadang ada hal yang nggak bisa dilakuin oleh kita orang-orang awam. Ya silakan pakai sorban nggak apa-apa, pakai gamis nggak apa-apa. Tapi niatin itu sebagai bentuk kecintaan kita melakukan sunnah Rasulullah. Tapi ingat nanti ada resiko juga. Ada resiko apa? Resiko sombong. Ada resiko sombong, ada resiko takabur, ada resiko ujub. Hati-hati, maksudnya rem di situ. Nah, buat orang yang soleh itu tantangannya nggak banyak, tapi buat orang yang berilmu itu tantangannya besar. Besar tantangannya, beda sama orang soleh. Tapi kalau orang alim, orang berilmu, nanti dia pasti dielulukan. Mereka pasti disanjung-sanjung. Lah kalau yang orang berilmu saja, orang-orang alim, ulama-ulama tadi yang saya sebutin misalnya, mereka saking takutnya jatuh ke jurang kesombongan, jatuh ke jurang takabur, mereka menjaga sampai segitunya, nggak mau menampakkan kealimannya, nggak mau menampakkan kehebatannya, nggak menampakkan kepinterannya, nggak menampakkan kesolehannya, kecuali dalam mengajar ya. Kalau mengajar tentunya ditampakin, tapi di luar ngajar biasa lagi. Kalau yang alim aja seperti itu, harusnya kita yang awam, yang bodoh lebih daripada itu. Maksudnya enggak, zaman sekarang fenomena ya, orang awam, orang biasa kemana-mana pakai gamis. Yang ustadz aja kayak gitu-gitu amat. Bukan tidak boleh sekali lagi ya, tapi bahaya, ustadz aja takut sombong. Lah orang awam udah pasti sombong. Maksudnya ya, sekali lagi nggak bilang nggak boleh pakai gamis loh, silakan pakai gamis, pakai sorban, nggak apa-apa. Tapi ingat, ada resiko kesombongan di situ, ada resiko takabur di situ, ada resiko ujub di situ, dan itu akan menghancurkan semua hal yang menjadi ibadah kita. Silakan pakai gamis, niatin ini sunnah Nabi. Silakan pakai sorban, niatin ini sunnah Nabi. Itu jangan buat petatang petenteng supaya dianggap keren, supaya fotonya bagus, ya, supaya dianggap hebat. Bukan.
Nggak penting, itu semua nggak penting. Manusia nggak penting, ucapan manusia, pujian manusia nggak penting. Buat kita yang penting adalah pujian kita kepada Allah. Karena itulah yang dinilai oleh Allah sebagai hal yang luar biasa. Ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.